Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita saling berkenalan terlebih dahulu agar suasana lebih nyaman. Perkenalkan, nama saya Amelia, konselor yang akan mendampingi sesi hari ini. Saya akan mendampingi, bukan untuk menghakimi. Baik, perkenalkan nama saya Fatullah. Saya adalah dari Pahrianto dan sekarang saya bekerja sebagai karyawan. Dan ya, saya ingin anak saya menjadi lebih disiplin. Ya, saya Latifah, saya ibu dari Pak Haryanto. Sehari-hari di rumah, ngurus keluarga aja. Saya Pak Haryanto, anak mereka. Terima kasih, kehadiran kalian di sini sudah menjadi langkah yang sangat baik. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan mencoba memahami satu sama lain. Tidak ada yang akan disalahkan di sini. Saya ingin mulai dari apa yang dirasakan masing-masing. Saya hanya ingin Pahrianto menjadi anak yang disiplin, tetapi setiap saya mengingatkan, dia malah melawan, makanya saya jadi kesal. Saya juga capek. Setiap hari menasihati, tapi nggak pernah didengar. Jadi itu bikin saya jadi marah gitu. Saya bukan tidak mau didengar, tapi ayah dan ibu selalu marah duluan terhadap saya. Saya jadi malas bicara. Saya melihat ada pola di sini. Ayah ingin mendisiplinkan, sedangkan ibu merasa lelah dan Pak Haryanto merasa tidak didengar. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi cara berinteraksi yang perlu diperbaiki. Maksud Anda, saya salah dalam mendidik anak saya? Bukan salah, tapi mungkin cara yang digunakan belum tepat. Anak tidak hanya butuh aturan, tapi juga butuh merasa dipahami. Iya, saya ingin didengar dulu, bukan langsung dimarahi. Ayah dan ibu tetap perlu tegas, tapi juga perlu hangat. Misalnya bukan hanya mengatakan belajar sekarang, tapi juga menjelaskan alasannya dan mendengarkan respon Pak Haryanto. Jadi tidak boleh marah sama sekali. Boleh marah, itu manusiawi. Tapi cara menyampaikannya harus tetap menghargai anak. Kalau misalnya ayah nyuruh kamu belajar tapi dengan cara yang lebih baik, emangnya kamu mau dengerin ayah? Kalau tidak langsung dimarahi, saya mau. Kita coba latihan. Pak Haryanto, sampaikan perasaanmu. Ayah dengarkan lalu ulangi. Saya merasa tidak pernah didengarkan. Kamu ngerasanya ayah gak pernah dengerin kamu. Bagus, sekarang ibu. Ibu sebenarnya khawatir. Kamu jadi tidak punya masa depan yang baik. Jadi ibu marah karena khawatir, bukan karena benci sama saya. Iya, Nak. Tapi tetap aja kamu itu harus disiplin, gak bisa kalau kayak gini terus. Lihat kan, ayah mulai marah lagi. Baik, kita berhenti dulu. Ini saat yang tepat untuk time out emosional. Maksudnya bagaimana ya? Kalau emosi mulai naik, kita hentikan pembicaraan sementara. Sekarang, semua tarik napas pelan, kita diam sebentar. Sekarang, setelah lebih tenang, kita lanjutkan. Ayah, coba sampaikan dengan lebih tenang. Ayah itu pengennya kamu punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih bagus. Ayah gak ada niatan pengen marahin kamu. Kalau ayah bicara seperti itu, saya bisa lebih mengerti. Sekarang kita buat kesepakatan. Ayah, apa yang bisa ayah ubah? Oke deh kalau kayak gitu. Saya sebagai seorang ayah akan mencoba untuk lebih mendengarkan terlebih dahulu dan tidak langsung marah-marah pada anak saya, Pahrianto. Dan Pak Haryanto, Saya akan lebih terbuka dan mengurangi main HP kalau sudah waktunya untuk belajar. perubahan tidak instan, tapi hari ini kalian sudah belajar hal penting, mendengarkan, memahami, dan juga mengendalikan emosi. Ayah minta maaf ya nak, kalau selama ini kamu ngerasa ayah terlalu keras dalam mendidik kamu. Ibu juga minta maaf ya, Nak. Aku juga minta maaf. Aku akan coba untuk berubah. Itulah awal dari keluarga yang baik.